Halo, gimana lur? Hari ini lancar jaya? Semoga aman terkendali ya lur. Judul film yang akan kita bahas adalah Graba lur. Yang mana film ini dirilis pada 6 November 2011 di ajang Mar del Plata Film Festival di Argentina ya lur. Film ini disutradarai oleh Sergio Mazza, seorang sutradara terbaik di Malaga Spanish Film Festival lewat filmnya El Guri di Spanyol ya lur. Untuk genre film ini sendiri mengusung genre drama dengan rating 5,5 yang mampu diraih lewat IMDb lur. Untuk prestasinya sendiri, film ini merupakan nomini film terbaik di ajang Mar del Plata Film Festival 2011 ya lur. Meski nggak menang, yang penting masuk perhitungan juga ya lur. Oke lur, gimana lur? Siap? Monggo lur, bekicot. Bekicot. Je suis dans la rue. Je peux venir ici maintenant. Je suis Maria. Oui? Oui, un moment. Vous savez, nous avons parlé. Ada seorang mbak-mbak sambil terengah-engah sedang menelpon di telepon umum lur. Dia adalah Maria, diperankan oleh Belen Blanco. Dia berasal dari Argentina dan sekarang dia sudah tiba di Paris, Prancis lur. Kenapa dia di Prancis? Nah, itu dia jalan cerita film ini lur. Maria saat itu menelpon mencari sebuah alamat. Tak lama kemudian dia pun pergi naik bis menuju sebuah tempat lur. Dan dia nampak dingin, sedih dan kebingungan lur. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Perhatikan aja baik-baik lur. Nah, tak lama kemudian sampailah si Maria ini ke tempat yang ditujunya lur. Sebuah apartemen yang cukup lusuh, seperti apartemen tua begitu ya lur. Nah, dia pun disambut oleh seorang pria yang bernama Jerome, diperankan oleh Antoine Roque. Jerome pun mempersilahkan dia masuk ya lur. Ternyata Maria mau mengontrak kamar kecil di apartemennya Jerome lur. Mereka pun berkenalan di mana Jerome ini tinggal sendiri di rumah ini dan dia baru saja kehilangan putranya lur karena sakit, dan dia juga baru saja pisah dengan bininya dan dia seorang fotografer lur. Je connais un peu l'Espagne, je suis à Bilbao. Puis on peut parler un peu ta langue en espagnol, si ça t'arrange. Oh ben, c'est bien pour le moment en tout cas, je sais pas, je peux pas Avant d'en parler, tu veux peut-être voir la chambre ou... Oui. Bon, viens. La montrer. Dan setelah dicapai kesepakatan harga, pergilah Jerome mengantar Maria ke kamar untuk ngecek-ngecek kamar. Dan mengejutkan bagi si Maria lur, kamar itu bekas kamar mendiang putranya Jerome, dan gantungan mainan serta desain kamar itu membuat Maria sedih lur. Kenapa sedih? Karena ini semua mengingatkan dia dengan putranya ya lur. Karena putranya juga telah meninggal lur. Nasib Maria dan Jerome ternyata sama-sama ditinggal oleh putra mereka ya lur. Seminggu kemudian Maria dapat pekerjaan lur. Dia bekerja di pabrik garment dan dia pun harus masuk malam hari dan pulang pagi harinya lur. Maria melaksanakan pekerjaannya itu tentu untuk biaya hidupnya di Paris ini lur, yang hidup sebatang kara tanpa keluarga. Kemana lakinya si Maria dari tadi nggak kelihatan? Nanti gue jelasin lur. Aucun fil, rien. Pagi itu usai pulang kerja, Maria melihat ibu-ibu bersama anaknya lur, dan itu semakin membuatnya sedih. Dia teringat dengan masa lalunya ya lur, akan mendiang putranya lur. Dia pun mencoba tetap tegar berada di Paris ini lur. Nah, beginilah kehidupan Maria dan Jerome lur, dimana Maria memasak sendiri, begitu juga dengan si Jerome-nya. Meski mereka satu atap ya lur, mereka terpisah semuanya dan jarang ngobrol. Karena Maria kerja malam pulang pagi, sebaliknya si Jerome keluar pagi pulang malam ya lur. Mereka nggak pernah punya waktu untuk ngobrol dan berkenalan lebih dekat lur. Maria benar-benar nampak seperti orang yang sangat kosong ya lur. Dia begitu terpukul dengan kepergian putranya, dia suka menung sendiri lur. Malam itu Maria meminta izin ke bosnya untuk tidak masuk kerja ya lur. Dia beralasan ada urusan. Nah, bosnya langsung ngegas. Beliau mengeluhkan pekerjaan Maria yang lembek dan kurang teliti baginya lur. Apalagi dia mau izin pula. Beliau memperingati Maria secara lisan dan dia harus bisa mengatur situasi emosinya yang sedang masa dalam traumatis ya lur. Beliau meminta Maria menyingkirkan traumatisnya itu dan bekerjalah dengan baik untuk masa depannya, atau dia akan dipecat di sini lur. Dan harus bisa ngatur waktunya pula dengan baik pula ya lur. J'ai rendez-vous le matin, alors je serai en retard. Bien, écoutez, c'est bien, faites-le rapidement, s'il vous plaît. Oui, oui, je le fais lundi. Vous vous rappelez que je dois aller lundi à l'immigration pour finir les papiers? Ah. Excusez-moi. Oui. Nah, ini alasan Maria izin ternyata lur. Dia ingin mengenal Jerome lebih dekat, so dia sengaja mencari waktu agar bisa ngobrol dengan Jerome. Akhirnya berkenalanlah mereka lebih dekat. Hari-hari berlalu lur. Kekosongan dalam diri Maria membuatnya tak tentu arah lur. Dia mulai kehabisan uang. Sementara gajian belum, Maria menelpon seseorang untuk minjam uang lur. Tak jelas siapa pria itu ya lur. Me tomo el tren. Bien. Estoy bien, sí. Me mudé. Y la casa es linda. Sí, está bien.
No te escucho bien. A lo mejor me compro un teléfono. Que se aguante. Seminggu pun berlalu demi kenyamanannya di Prancis ini, akhirnya Maria mencoba mengurusi surat-surat untuk keimigrasiannya ya lur, dan ternyata banyak dokumennya yang gak ada lur. Dia diminta menunggu ya lur untuk mendapatkan jawaban dari pihak imigrasi. Akhirnya dia pun ditolak lur. Nah, pihak imigrasi pun menghubungi pabrik garment tempat dia bekerja agar mengeluarkan Maria dari situ karena Maria dianggap ilegal di Paris ini lur. Nah, malam itu saat Maria sedang bekerja, dia pun dipanggil oleh bosnya itu. Beliau pun akhirnya memecat si Maria lur berdasarkan perintah dari pihak imigrasi karena Maria tak punya dokumen keimigrasian ya lur. Nah, pihak pabrik pun nggak mau ambil resiko tentang semua ini lur. Kacau lah semuanya ya lur. Dia pun akhirnya pulang lebih cepat malam itu, dimana si Maria bingung dan pusing bukan kepalang lur. Dia mengecek duitnya makin tipis aja. Jangankan bayar kos-kosan ke Jerome, mau makan besok aja nggak cukup lur. Akhirnya dia pun punya ide. Pagi-pagi saat Jerome akan berangkat kerja, si Maria menemuinya. Dia menceritakan segala tentang masalahnya ya lur. Nah, dari situ pula Maria mengatakan dia sudah nggak punya apa-apa dan dia sudah dipecat dari pekerjaannya, dan dia ingin membuat kesepakatan dengan Jerome. Kalau Jerome setuju, dia mau jadi modelnya Jerome katanya lur, dengan dijepret ndak pakai apa-apa ropopo katanya, yang penting dia masih di rumah ini, itu sebagai bayarannya. Dan dia boleh tinggal di sini serta makan di sini juga katanya lur, sampai dia dapat pekerjaan baru untuk melakukan ini semua katanya ya lur. Nah, si Jerome ini slow-slow aja waktu itu lur. Maria berharap dia kasihan dengan dirinya, malah si Jerome menyetujui kesepakatan itu dengan tak terkejut sama sekali. Dia mendapatkan ekspresi si Jerome sangat datar-datar saja lur. Akhirnya dilakukanlah photoshoot itu di siang itu juga ya lur. Nah, usai jepret-jepret mereka pun makan bersama lur. Di momen inilah kita tahu kisah flashback Maria lur. Ternyata usai putranya meninggal kecelakaan yang mana kendaraannya itu dikendarai oleh lakinya Maria, dia pun begitu terpukul lur. Dia marah ke lakinya. Oleh karena itu dia memutuskan pergi dari Argentina ke Prancis untuk memulai kembali hidupnya dari nol, dan dia tak ingin lagi melihat lakinya ya lur. So ini semua adalah pelarian dari kehidupan masa lalu Maria ya lur, yang gak kuat menghadapi realita yang dihadapinya lur. Dan Jerome benar-benar keras hatinya lur. Dia sama sekali tak iba dengan melihat si Maria seperti itu, padahal mereka punya kisah yang sama ya lur. Sama-sama ditinggal pergi putra mereka. Dia ekspresinya datar-datar saja lur. Dan Jerome menganggap semua ini bisnis, ada yang dijual ada pula yang dibeli katanya lur ya. Dan dia nggak mau rugi tentunya. Nah, Jerome mengatakan nggak mungkin dijepret Maria terus, pasti orang nggak mau beli foto-foto itu terus katanya. Dan dia ingin Maria melakukan sesuatu yang bisa dijadikan alat barteran dengan dirinya untuk menginap di sini dan makan ya lur. Akhirnya Maria yang nggak putus akal mengatakan dia bersedia melakukan apapun itu untuk bertahan di sini dan kasih juga dia makan. Dan tercapai pula sebuah kesepakatan baru. Apa itu lur? Tentu saja pepet memepet ya lur. Nah, pepet memepet pula mereka hari itu ya lur. Nah, hari-hari si Maria nampak mulai beda. Ada sedikit nampak cerah di wajahnya lur, karena ada solusi sementara dari masalahnya ini ya lur. Dan hampir seminggu ini mereka rutin melakukan jepret-jepret lur. Dan hari-hari berlalu seperti yang dibilang Jerome, tak akan semua foto mau dibeli orang lur. Dan mereka pun akhirnya melakukan kesepakatan mereka yang kedua lagi lur, yaitu pepet memepet. Nah, sekian hari berjalan, Maria melihat Jerome tak berubah sama sekali. Dia masih seperti yang dulu, dikit bicara dan datar-datar saja wajahnya lur. Sepentingnya saja kalau dia mau ngomong lur. Dia berharap Jerome memperlakukan dirinya seperti pasangan lur, karena dia akan sudah totalitas dengan semuanya. Namun dalam pikiran Jerome beda lur. Ini adalah bisnis, bukan tentang perasaannya lur. Sebaliknya dengan si Maria lebih membawa semuanya ke urusan perasaan lur. Itulah wanita ya lur. Dan malam itu Maria pun curhat habis-habisan ke Jerome. Dia mengatakan tak tahu ke depannya dia mau bagaimana dan tak ada rencana dalam pikirannya. Yang jelas dia tak ingin kembali ke negaranya. Dan Maria pun cerita sambil menangis malam itu lur. Yang terjadi dengannya ini benar-benar di luar dugaannya lur. Lo llamé por teléfono y vino. Y sentí como me dolía el cuerpo. Y le ese caso al inodoro. Y por eso estás en Francia. Y de pronto sentí algo horrible.
Nah, Jerome menyimak dengan baik-baik curhatan si Maria, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulut Jerome. Nah, di sini kita tahu kalau Jerome tak mau Maria merasa dirinya tertarik dengan dia ya lur. Dia lebih memilih menjaga jarak dengan si Maria lur. Nah, malam itu mereka pun makan bertiga lur. Ada temannya si Jerome yang datang dan mereka mengobrol panjang. Nah, di sini teman Jerome sempat menebak Maria ini ceweknya si Jerome, dan dengan cepat Jerome membantah Maria ini bukanlah siapa-siapanya dia, melainkan dia hanya menyewa apartemen Jerome untuk sementara waktu saja. Maria mulai menyadari dari perkataan itu lur bahwa Jerome benar-benar tak ada hati kepadanya lur, meski dia totalitas kepada Jerome lur. Dia menganggap semua ini tak lebih dari sebuah kerjasama bisnis. Terlihat jelas Maria sedih banget dengan kondisi dirinya ya lur. Usai makan malam, Maria mengajak Jerome untuk mepet lagi lur di depan teman Jerome, dan Jerome pun dengan senang hati mengiyakannya. Bergelutlah mereka malam itu dan Jerome terlihat sangat senang sekali. Nah, Maria mulai kacau. Dia berniat ingin kembali ke Argentina. Dia mencoba menelpon lakinya namun tak bisa terhubung lur. ¿Cuándo se van? ¿Van solos? Mamá, no quiero hablar de eso. Escúchame, se me está por acabar la tarjeta. Sí, sí, sí. Bien. ¿El trabajo bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Ustedes? ¿Y qué le dijiste? Ternyata lakinya juga sudah pergi dari rumah mereka, dan malam itu kembali lagi Maria meminta gelut sama si Jerome, dan ini ronde keduanya mereka bergelut malam itu lur. Dia telah ingin membuang kekacauan dalam pikirannya. Nah, suatu hari Jerome dengan santai membawa seorang model baru ke rumahnya, dan dia akan menggantikan posisi si Maria tentunya ya lur. Jerome sama sekali tak sungkan dengan Maria lur. Dia tak peduli dengan perasaan Maria. Maria mulai merasa Jerome sudah tak membutuhkannya dan dia sepertinya harus pergi dari sini. Sudah saatnya pikirnya ya lur. Maria hari itu sakit kepala, pusing 7 keliling, pergi ke apotek lur. Dia membeli tes pack lur, dan Maria pun ngetes. Nah, hasilnya pun luar biasa, yaitu dia positif, dan Maria nampak data-data saja melihat itu lur, dan seperti memikirkan sesuatu, dan Maria pun keluar rumah untuk menenangkan dirinya, menghirup udara segar. Dia pun pergi kembali ke kantor imigrasi menanyakan bagaimana perkembangan pengajuan keimigrasiannya yang kedua kalinya. Ce sont des informations confidentielles, on ne dit rien en personne. Vous allez le recevoir cette semaine. Ça a été envoyé. Vous le voyez, là. Si, le courrier a été envoyé. Vous allez le recevoir. Je ne peux rien vous dire, mais vous allez le recevoir. Dan betapa mengejutkan Maria, ternyata dia ditolak lagi untuk yang kedua kalinya ya lur. Kalau ketiga kalinya mungkin dia akan dapat payung lur. Nah, dia diminta untuk kembali ke Argentina sebelum dideportasi ya lur. Nah, malam itu ia bertemu dengan teman si Jerome yang kemarin. Dia sempat menawarkan Maria menginap di rumahnya, namun Maria menolak keras lur dengan bermacam-macam alasan. Tu sais, en fait, je t'ai appelé aujourd'hui parce que j'ai envie de t'aider. Je ne crois pas qu'ils vont me donner les papiers. Ah non? Il m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans son travail, et j'ai pensé que ça pouvait te plaire. Dan esok harinya Maria pun memutuskan pergi dari rumah Jerome. Dia merasa tak dibutuhkan lagi. Sempat Maria mencoba Jerome dan Jerome menolak lur. Nah, disinilah bisa kita ketahui bahwa Jerome benar-benar tak punya hati dengan si Maria ya lur. Dia seperti menutup pintu hatinya untuk seorang wanita ya lur. Dan pada akhirnya Maria pun pergi kembali ke Argentina. Film ini pun akhirnya apa lur? Tamat lur. Jika harus diungkapkan dalam sebuah kalimat yang menggambarkan film ini adalah sebuah film yang plotnya dipikirkan dengan baik tetapi dilakukan dengan begitu buruk lur. Itu dia lur. Ngerti lur apa maksudnya? Sebagai penulis cerita, Sergio Mazam benar-benar membuat film ini dengan plot yang sungguh mengena ceritanya. Terlihat sekali cerita film ini dibuat dengan sangat hati-hati sekali lur. Ceritanya benar-benar spesifik, jarang diekspos cerita seperti ini ya lur, dimana menggambarkan sosok Maria yang diperankan oleh Belen Blanco yang kacau sejak kepergian sang putra memilih mengasingkan diri ke Paris, Prancis, yang mana secara tidak sengaja bertemu dengan Jerome yang diperankan oleh Antoine Rauch, yang mana juga sama mengalami kisah seperti dirinya, ditinggal pergi putranya ya lur, dan mereka sama-sama single pula lur. Nah, biasanya cerita seperti ini akan membuat kedua tokoh itu bersatu dengan mudahnya lur. Namun di cerita film ini tidaklah seperti itu lur. Sergio Mazam memilih membuat karakter Jerome menjauh dari si Maria ya lur. Benar-benar anti mainstream sekali ceritanya lur. Itu definisi yang gue bilang, plotnya benar-benar dipikir dengan baik ya lur. Kenapa dilakukan sangat buruk? Begini lur, coba lihat bagaimana hampir di setiap aspek pengambilan gambar ini penuh dengan area sempit dan dari sudut kota
sangat jarang terlihat seperti kota hidup dan orang yang berlalu lalang. Dan yang kedua, acting Belen Blanco dan Anthony Rock benar-benar buruk. Apalagi Belen Blanco dengan karakter minim ekspresi seperti itu membuat kita bosan dalam menikmati alur demi alur film ini ya lur. Dan yang sangat membuat gue bingung adalah kenapa Maria memilih Paris, dan perbedaan budaya serta kultur harusnya membuat Maria sedikit kikuk berada di Paris ya lur. Namun di dalam cerita ini dia terlihat santai kenalan dengan orang baru dan tak kikuk sama sekali ya lur. Itu nggak masuk akal dari sisi ceritanya ya lur. Film ini menggambarkan bagaimana manusia yang mengalami dua peristiwa serupa dengan kondisi yang sama tetapi berbeda cara dalam menghadapinya lur. Dan Sergio Mazza menggambarkan pula bahwa wanita cenderung memainkan perasaan dalam keadaan tertekan serta cenderung tak bisa mengendalikan diri, sementara si Jerome yang seorang pria nampak lebih santai dalam menghadapi tekanan dan situasi seperti itu ya lur. Dia tetap tegar lur. Oke lur, saatnya gue apa lur? Ciao lur.